Berbagai peristiwa terjadi di berbagai daerah Sulawesi Tenggara, mulai dari bencana alam, demo penolakan pertambangan, hingga persoalan vaksinasi. Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2021. Di awal Juli 2021, 11 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari tenggelam di pantai Batu Gong, Konawe saat mengikuti kegiatan kampus. Dari 11 mahasiswa, 8 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 2 hilang. Peristiwa ini berawal saat mereka berenang, namun tiba-tiba gelombang tinggi datang hingga terseret arus. Tim Kansar Kendari dibantu oleh beberapa potensi yang ada di sekitar Konawe ini. Di antaranya juga ada dari Polsek, kemudian dari Polairut, dan juga dari unsur-unsur TNI yang ada di sekitar sini. Pada pagi hari ini, operasi hari kedua, kami membagi menjadi 3 seru atau 3 tim. 2 tim menyisir ke arah utara kurang lebih 2 nautical mile, kemudian tim yang ada di laut yang satunya itu menyisir ke arah selatan lebih kurang 2 nautical mile. Kemudian 1 tim lagi kami tempatkan di darat, yaitu yang menyisir di sepanjang pantai kurang lebih 2 km. Untuk dari Basarnas sendiri Pak, apakah hari ini ada penambahan tim atau seperti apa Pak? Ya, pada pagi hari ini, hari kedua ini, kami dari Kansar Kendari menambah 1 perkuatan, yaitu 1 tim lagi dari kantor SAR Kendari dengan menambah alut 1 rubber boat dengan alat pendukung lainnya. Korban selamat langsung dilarikan ke puskesmas, sementara korban meninggal dunia diserahkan ke keluarganya. Masih di bulan Juli 2021, banjir menggenangi di ruas jalan dan ratusan rumah di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Landawe dan Sungai Langkima setelah diguyur hujan deras. Tak hanya banjir, tanah longsor juga menerjang desa Tampung Gaya, puluhan rumah tertimbun lumpur. Mendapat informasi tentang adanya tanah longsor di desa Tampung Gaya. Kemudian saya langsung meminta keterangan seperti apa pendataannya, yang terlapor baru 3 rumah. Kemudian tadi pagi lengkap saya minta datanya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Camat Molawe. Sama halnya dengan beberapa jalan yang kemudian langsung kita koordinasikan dengan balai, termasuk ke Puskesmas Andeo yang terancam hampir kena longsor juga. Dan semua ini kita ambil tindakan, termasuk jalan yang ada di Meluhu. Air sudah tidak lewat lagi drainase, tapi sudah melewati di atas jalanan, sehingga saat sekarang ini jalan sulit sekali untuk dilewati. Ada 20 rumah terdampak, 1 diantaranya rata dengan tanah dan 2 rumah rusak berat. Tanah longsor ini diduga akibat jebol tanggul penahan air dari kolam bekas galian tambang nikel. Awal September 2021, dengan menggunakan perahu, puluhan nelayan berunjuk rasa di perusahaan pertambangan PT Gerbang Multi Sejahtera GMS di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Unjuk rasa nelayan tersebut untuk meminta aktivitas pertambangan dihentikan karena telah mencemari laut tempat mereka mencari ikan. Unjuk rasa ini awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba ricuh saat massa mencoba menerobos masuk ke perusahaan. Kita sampaikan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini merupakan gerakan aksi masyarakat yang terdampak atas aktivitas PT Gerbang Multi Sejahtera, yang dimana mereka adalah masyarakat yang terdampak atas pencemaran wilayah laut. Masyarakat yang melakukan aksi ini terdiri dari 2 desa, yakni masyarakat desa Sangi dan desa Ulusawa. Dan pada saat aksi itu juga sempat terjadi insiden berupa bentrok antara aparat kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga ada beberapa warga yang diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, sehingga sampai hari ini juga masyarakat masih konsisten dalam menuntut apa yang menjadi tuntutan mereka terkait dengan
ganti rugi atas terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah laut, yang itu memang merugikan masyarakat di Desa Sangi-Sangi, Desa Ulu Sawah, juga di Desa Tujuh, bahkan ini sudah menyebar hingga ke Desa Jempedak. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa masyarakat akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai dengan terakomodirnya akan menjadi tuntutan mereka. Ya. Aksi ini akan berakhir sampai tuntutan kami dipenuhi oleh PT GMS. Apa tuntutannya, Bu? Tuntutan kami menuntut biaya dampak terhadap PT GMS. Kenapa sampai bermalam di lokasi PT GMS, Bu? Karena tidak ada respon dari pihak PT GMS untuk merealisasikan tuntutan kami. Untuk membubarkan massa, polisi beberapa kali mengeluarkan tembakan ke udara dan menangkap 3 pengunjuk rasa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, berkunjung ke gudang penyimpanan vaksin pertengahan Oktober 2021 lalu. Muhadjir langsung memeriksa data vaksinasi dan melihat kondisi vaksin. Muhadjir kaget capaian vaksinasi di Sulawesi Tenggara baru 35%, bahkan vaksinasi tenaga kesehatan belum mencapai 1%. Ulang selain itu, stok vaksin sangat kurang, yakni 1,3 juta dosis yang seharusnya disediakan oleh pemerintah provinsi 4 juta dosis. Untuk mengecek ketersediaan vaksin di sini, ketersediaan vaksin sini masih jauh dari target yang seharusnya ya. Karena mestinya di sini butuh untuk provinsi Sulawesi Tenggara ini memerlukan sekitar 4 juta vaksin. Dan yang sudah dikirim ke Sulawesi Tenggara baru 1.300.000. Jadi masih sangat jauh dari jatah jumlah vaksin yang seharusnya diterima. Oleh sebab itu juga berpengaruh terhadap target yang harus dicapai. Kita lihat tadi untuk kabupaten kota rata-rata masih di bawah 30 ya, masih di bawah 30%, kecuali kota Kendari yang sudah 60%. Kemudian juga tadi saya cek untuk booster untuk tenaga kesehatan masih kurang dari 1%. Karena itu saya mohon nanti Kepala Dinas Kesehatan, 2 asisten ya, juga untuk segera mempercepat pemberian booster kepada tenaga kesehatan dengan instruksi Presiden agar keselamatan dari tenaga kesehatan lebih terjaga. Karena Sulawesi Tenggara salah satu daerah dengan capaian vaksinasi yang sangat rendah, seluruh pemerintah daerah harus mencapai target hingga akhir tahun.